membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, di segmen ini ada berita duka yang menyelimuti perairan Bengkulu setelah tragedi memilukan menimpa kapal wisata Tiga Putra pada Minggu sore 11 Mei 2025. Kapal yang mengangkut lebih dari 100 penumpang itu tenggelam saat berlayar dari Pulau Tikus menuju pantai Malabero di kota Bengkulu. Peristiwa naas ini akhirnya mengakibatkan 7 orang meninggal dunia serta puluhan lainnya berhasil diselamatkan dalam kondisi yang mengenaskan. Ini juga langsung kejadian tersebut terjadi secara cepat, dimulai dari mesin kapal yang mati mendadak, kemudian juga diikuti dengan kebocoran lambung kapal hingga akhirnya kapal tersebut karam ditelan gelombang saat cuaca buruk melanda. Pihak Polresta Bengkulu segera mengambil tindakan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang ada, serta menutup sementara akses wisata ke Pulau Tikus. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber pemirsa, kapal wisata Tiga Putra tersebut mengangkut total 104 orang, diantaranya ada 98 wisatawan, 1 nahkoda dan juga 5 anak buah kapal atau ABK. Sebanyak 7 korban ini dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut, kemudian juga jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Harapan dan Doa RSHD Kota Bengkulu. Nah, dari total penumpang pemirsa, ini 97 orang berhasil diselamatkan. Sebagian dari mereka harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dan kita lihat juga pemirsa, ini Polresta Bengkulu melalui tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara pada hari Senin 12 Mei 2025, termasuk pengukuran dimensi kapal dan pemasangan garis polisi. Nah, ini kalau kita lihat juga pemirsa memang akhirnya yang dipertanyakan adalah berkenaan dengan keselamatan. Ya, tentunya ini menjadi satu ibaratnya hal yang tentunya dievaluasi juga oleh pemerintah Bengkulu terkait dengan wisata yang ada di Bengkulu. Nah, maka dari itu sebagai langkah antisipasi, Polresta Bengkulu menutup sementara perjalanan wisata menggunakan kapal ke Pulau Tikus hingga penyelidikan lebih lanjut selesai. Nah, ini kalau misalnya kita lihat juga ada banyak juga pemirsa video-video di mana detik-detik para korban yang sedang dievakuasi sangat mencekam sekali tentunya dan ini juga akhirnya membuat trauma mendalam bagi beberapa korban yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit seperti itu. Nah, dari kepolisian Polresta Bengkulu ini langsung juga melakukan segala hal, salah satunya juga menutup dan juga memeriksa saksi-saksi, dan Gubernur dari Bengkulu yaitu Pak Helmi Hasan ini memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh Jasara Harja. Ia juga menyampaikan bahwa keluarga korban yang meninggal telah menerima santunan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Dan tentunya pemirsa, ini kan kemarin tuh liburan gitu ada banyak orang-orang yang akhirnya di long weekend itu long weekend plus weekday mungkin jadi libur. Ini kan akhirnya banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan waktu tersebut untuk menikmati liburan. Ada yang ke pantai, ada yang mungkin pergi ke gunung, ada yang mungkin bermain bersama keluarga saja, atau ada yang mungkin hanya berdiam di rumah saja. Tapi ini juga menjadi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita berwisata gitu hendaknya kita benar-benar memerhatikan keselamatan. Salah satunya adalah transportasi yang digunakan. Terlebih kalau ini menggunakan transportasi yang memang ini bukan pribadi seperti contohnya kan kapal ini. Nah, ini para
pemiliknya lah ibaratnya, terkhusus juga para tadi ya, kalau kapal kan ada ABK-nya, ada nakodanya, betul-betul memastikan. Nah, kemudian juga apalagi kalau di perairan kita juga harus lebih tepatnya juga kita harus mengecek gitu bagaimana keadaan cuaca, karena ya tadi alam kita juga tidak dapat memprediksi secara detail atau benar-benar pasti gitu kan dengan bagaimana cuaca di hari itu. Nah, terlebih lagi ya, kasus ataupun tadi peristiwa naas yang terjadi di Bengkulu ini memang kan ketika sudah bocor, kemudian juga lambung kapalnya juga ternyata akhirnya tadi mati mesin, bocor sehingga bisa tenggelam karena ada badai juga seperti itu. Ya, kita doakan semoga memang para korban yang meninggal dunia diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga para korban yang masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit segera diberikan kesehatan. Yuk, mari kita lebih berhati-hati lagi ketika kita berwisata, dan ini juga menjadi bentuk evaluasi bagi pemerintah. Tentunya kalau semisal mengajak ataupun ibaratnya ingin mempromosikan wisata-wisata yang ada di daerahnya, hendaknya juga harus diiringi dengan keselamatan pariwisatanya, seperti itu. Nah, selanjutnya pemirsa, ini masih kabar duka, namun ini datang dari Bapak Pencaksilat Dunia. Indonesia kembali berduka, salah satunya dunia olahraga Indonesia. Tokoh nasional sekaligus Bapak Pencaksilat Dunia, Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji Edi Marjuki Nalaparaya meninggal dunia pada usia 93 tahun. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta pada Selasa 14 Mei 2000. Pada Selasa kemarin pemirsa pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Jenazah akhirnya ini disemayamkan terlebih dahulu di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah atau TMII sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta. Nah, ini Presiden Prabowo Subianto juga turut hadir melayat ke tempat persemayaman di TMII. Prabowo Subianto ini datang mengenakan pakaian safari dan kopiah hitam, disambut oleh keluarga besar almarhum dan juga sejumlah menteri kabinet. Memang kalau kita ya ini lihat juga diketahui bahwa Prabowo pernah menggantikan Edi Marjuki sebagai Ketua Umum IPSI. Bahkan Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Menpora Dito Aryo Tejo juga tampak hadir di rumah duka, menunjukkan betapa besar pengaruh Edi dalam dunia olahraga dan khususnya bela diri dari Indonesia. Nah, ini pemirsa kalau kita melihat profilnya nih ya dari Bapak Pencaksilat Dunia, lahir di Tanjung Priuk pada 6 Juni 1931, Edi telah mengabdikan dirinya sejak masa muda, bahkan juga mempertahankan kemerdekaan saat agresi militer Belanda tahun 1947. Nah, menariknya juga nih pemirsa kalau kita lihat ya, dalam pengalaman hidupnya gitu kan ya, cintanya terhadap pencaksilat itu tumbuh sangat pesat sekali dan juga menjadi komitmen, bahkan menjadi komitmen seumur hidup. Sebagai ketua umum dari PB IPSI dari 1981 hingga 2003, bahkan ini Bapak Pencaksilat sedunia ini ya atau Pak Edi ini membawa pencaksilat ke level internasional. Bahkan salah satu pencapaian terbesarnya ini ya, ini pendirian Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa pada 1980 yang menyatukan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Pencaksilat pun akhirnya resmi nih pemirsa masuk ke SEA Games pada 1987 berkat upaya diplomasi dan juga konsistensi dari Pak Edi. Ia juga menggagas kejuaraan pencaksilat di Eropa pada 2008 yang membuatnya dijuluki Bapak Pencaksilat Eropa. Dan pada 2019 pemirsa, dunia akhirnya mengakui pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Edi yang menjadi pembina utama tim pencaksilat Road to UNESCO and Olympic pada 2014-2019 ini mendorong
pencaksilat akhirnya diakui oleh dunia. Bahkan sebagai penghargaan atas dedikasinya, Edi Marzuki menerima KONI Lifetime Achievement Award dari berbagai penghargaan internasional lainnya semasa hidupnya. Wah, ini kalau kita lihat banyak banget jasanya deh dari almarhum untuk Indonesia. Salah satunya yang berkenaan dengan pencaksilat. Bahkan ini pencaksilat pun akhirnya dikenal di mancanegara, dan tadi ya ada banyak penghargaan-penghargaan yang turut gitu kan ya diberikan kepada Indonesia berkenaan dengan salah satu olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Kita berharap semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ya, kita tahu bahwa kalau orang baik meninggal ya, jasa-jasanya akan selalu dikenang dan juga akan menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir hingga nanti, seperti itu. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Pagi Seru di pagi hari ini. Tentunya masih ada berita-berita lain lagi yang akan kita ulas secara seru di Pagi Seru. Maka dari itu, terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tayang di kanal YouTube Sultan TV. Serta pemirsa juga dapat membaca berita-berita ter-up-to-date yang ada di website Sultan TV dan menyaksikan ya konten-konten yang dikemas secara menarik dan unik di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya nih ya pemirsa. Semangat ya, karena biasanya yang menjadi modal semangat adalah ketika mau menghadapi libur lagi. Karena ini kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi harus semangat kerjanya. Semoga pemirsa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.